Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wijaya, NPM 1006031717159 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Senyawa pada Kacang Buncis atau Phaseolus vulgaris L terhadap Angiostensin Converting Enzyme atau ACS sebagai antihipertensi secara in silico. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana afinitas senyawa peptida pada kacang buncis Phaseolus vulgaris L terhadap reseptor ACS sebagai antihipertensi secara in silico. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui afinitas senyawa peptida pada kacang buncis Phaseolus vulgaris L terhadap reseptor ACS sebagai antihipertensi secara in silico. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambahkan kandidat obat antihipertensi dari peptida bioaktif terhadap reseptor angiostensin converting enzyme atau ACE. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena hipertensi itu merupakan kondisi tekanan darah arteri yang mengalami peningkatan secara persisten. Nah, biasanya penderita hipertensi ini memiliki tekanan sistoliknya lebih dari 140 mm Hg dan tekanan diastoliknya lebih dari 90 mm Hg. Kemudian hipertensi ini juga dapat memperbesar risiko pada kardiovaskuler dan ginjal serta tidak menunjukkan gejala atau tanda sampai terjadinya komplikasi di organ vital. Kemudian salah satu golongan obat yang dapat digunakan untuk terapi hipertensi ini yaitu adalah golongan angiostensin converting enzyme inhibitor atau ACI. Itu bekerjanya dengan menghambat konversi angiostensin 1 menjadi angiostensin 2 sehingga pelepasan adrenalin menurun, pelepasan endothelin terhambat, produksi substansi vasodilatasinya meningkat dan menyebabkan penghambatan aktivitas saraf simpatis. Nah, salah satu atau dua contoh obat hipertensi yaitu adalah captopril dan lisinopril yang memiliki mekanisme kerjanya supresi sistem renin, angiostensin, aldosteron. Nah, kenapa di penelitian ini dipilih kacang buncis? Karena kacang buncis itu mempunyai senyawa peptida yang memiliki aktivitas sebagai antihipertensi dengan sequencing LSF, NT, dan GHV-PP. Metode penelitiannya dimulai dari pemodelan senyawa uji, preparasi makromolekul, identifikasi sisi pengikatan makromolekul, penambatan molekuler berbasis protein peptida, dan analisis hasil penambatan molekuler. Pemodelan senyawa uji ini itu adalah membentuk konformasi 3 dimensi, itu menggunakan software PepFold. Kemudian preparasi makromolekul ini digunakan dari reseptor AC inhibitor yang diunduh kemudian dipreparasi menggunakan BioVia Discovery Studio Visualizer 2019 untuk dihilangkan molekul airnya dan ligand alaminya agar tidak mengganggu identifikasi atau interaksi senyawa uji dan reseptor. Kemudian identifikasi sisi pengikatan makromolekul juga masih menggunakan BioVia Discovery Studio Visualizer 2019. Lalu penambatan molekuler berbasis protein peptida ini menggunakan algoritma PepDoc untuk dilihat mana konformasi atau afinitas yang terbaik, lalu dianalisis hasil penambatan molekulernya dengan ditentukan berdasarkan parameter ACE atau atom kontak energi score. Hasil dan pembahasan itu dapat dilihat dari tabel berikut. Dari hasil pemodelan yang tadi dari software PepFold, ini dari sequencing LSFNT dan GHVPP dengan energi SOPEP min 0,304501 dan min 1,5050232. Nah, itu menunjukkan bahwa kedua senyawa ini dapat berinteraksi dengan baik dengan reseptor AC inhibitor.
Kemudian hasil energi bebas ikatan pendapatan molekuler berbasis protein peptidanya itu dilihat dari access score seperti yang disebutkan sebelumnya, di mana nilai access score ini semakin kecil itu semakin baik afinitasnya, kemudian semakin stabil interaksi di antara senyawa uji dan reseptornya. Dapat dilihat senyawa uji LSFNT ini memiliki nilai access score yang lebih kecil daripada GHPPP, yaitu min 81,01. Nah, kemudian kedua senyawa tersebut divisualisasi hasil interaksi senyawanya terhadap reseptor yang dapat kita lihat hasil visualisasinya LSFNT berbentuk seperti yang sebelah kiri dan GHAVPP berbentuk seperti yang sebelah kanan. Kemudian kedua senyawa uji juga dilihat hasil residu asam aminonya, di mana sequencing LSFNT ini menghasilkan 4 ikatan hidrogen, 1 interaksi elektrostatik, dan 2 interaksi hidrofobik. Kemudian sequencing GHPPP ini menghasilkan 12 ikatan hidrogen, 2 interaksi elektrostatik, dan 16 interaksi hidrofobik. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu sequencing dari molekul peptida bioaktif dari buncis yaitu LSFNT itu memiliki afinitas yang paling baik terhadap reseptor sisi aktif ACE dengan nilai energi bebasnya min 81,01 kJ per mol, maka dapat disimpulkan bahwa peptida bioaktif tersebut memiliki potensi sebagai kandidat terhadap reseptor angiotensin converting enzyme atau ACE sebagai obat antihipertensi. Sekian pemaparan penelitian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.